Jadi makhluk berpenerangan sempurna, padahal bodhisattva belum mencapai kesempurnaan. Jadi kata bodhisattva tidak bisa dipisahkan secara etimologis, tapi mesti diungkapkan sekaligus bodhisattva. Membicarakan tentang bodhisattva yang kita kenal secara tertulis, itu kita temukan ketika Sang Buddha telah muncul. Justru dengan munculnya Sang Buddha, bodhisattva baru ketahuan. Sebab dengan tercapainya kebudaan oleh Pangeran Siddhartha, waktu itulah dia tahu, ternyata dia dulu tuh calon Buddha, dia bodhisattva. Maka cerita tentang bodhisattva mulai populer. Memang kepopuleran bodhisattva itu terutama muncul di dalam teks-teks Sanskerta, bukan Pali teks. Kalau Pali teks pada umumnya cuma berbicara tentang bodhisattva yang akhirnya menjadi Buddha Gotama. Kalau di Sanskerta teks, bodhisattva itu jadi banyak sekali. Nah, baiklah kita mulai dulu dalam artian bagaimana seseorang itu menjadi bodhisattva. Acuan saya mayoritas itu dari teks Pali. Seseorang yang mau jadi bodhisattva harus menyatakan keinginannya di depan seorang sama Sambuddha. Jadi dengan kata lain, menurut Pali teks atau kitab suci dari Pali, gunakan bahasa Pali, zaman sekarang orang mau jadi bodhisattva nggak mungkin. Sebab kalau Anda ingin mau jadi bodhisattva, mesti bertemu dengan sama Sambuddha. Sedangkan pada masa sekarang di bumi kita ini tidak ada sama Sambuddha. Jadi syarat awalnya itu harus bertemu dengan sama Sambuddha, lalu membuat pernyataan di depan beliau. Nah, begitu membuat pernyataan yang kata-katanya itu antara lain bahwa saya bertekad semoga di masa depan saya juga menjadi sama Sambuddha seperti Bante atau sama Sambuddha yang di depan dia tentu. Nah, pernyataan ini di dalam bahasa Pali disebut Abhinihara, bertekad untuk menjadi Buddha di depan seorang sama Sambuddha. Sedangkan sama Sambuddha, kalau sudah mendengar pernyataan seperti itu, beliau punya tugas adalah mengecek dengan kemampuan batinnya yang tidak terbatas, melihat apakah orang yang di depan beliau ini yang sedang atau yang barusan membuat pernyataan mau jadi Buddha atau ada kemungkinan jadi Buddha atau tidak. Kalau memang dia punya kemungkinan menjadi Buddha, maka sama Sambuddha yang mendengar pernyataan itu akan membuat pernyataan. Pernyataan itu disebut Vyakarana. Vyakarana itu sebagai satu penentuan.
Karena kalau Sang Buddha sudah katakan, itu pasti terjadi. Jadi dia cek dulu. Nah, kalau contoh yang muncul di dalam Pali teks itu yang belakangan menjadi Buddha Gotama, yang terlahir sebagai Siddhartha atau Pangeran Siddhartha, beliau sudah bertekad lama sekali. Karena disebutkan itu selama 4 asangkhya kapa, 100.000 kapa. Waduh, terlalu lama angka itu, terlalu jauh. Dan itu merujuk pada pengertian ketika beliau bertekad di depan seorang Sammasambuddha yang namanya Dipankara. Ketika itu, yang belakangan jadi Buddha Gotama, tapi ini kan cerita berapa juta kehidupan yang lampau. Ketika itu beliau sebagai seorang pertapa bernama Sumedha. Karena dia hidup sebagai pertapa, jelas dia itu manusia. Dia itu waktu itu sebagai seorang pria mempunyai keinginan yang kuat di batinnya untuk membahagiakan semua makhluk dan siap berkorban untuk itu. Tekad seperti ini tidak tergoyahkan. Sekali dicanangkan akan dilaksanakan. Satu kata dengan perbuatan. Dan itu nanti kita tahu kalau kita baca cerita-cerita Jataka. Cerita Jataka itu cerita tentang kelahiran dari Buddha Gotama atau Pangeran Siddhartha pada kehidupan yang lampau. Bagaimana dia berjuang untuk menjadi Buddha. Nah, di banyak kelahiran itulah kita akan lihat contoh-contohnya yang saya akan ungkapkan sebentar. Jadi dengan sikap yang sudah demikian, dan sebenarnya dia juga sebagai seorang pertapa yang sudah mempunyai kemampuan batin yang tinggi. Sebab pertapa Sumedha ketika akan bertemu dengan Buddha Dipankara, dia itu sedang dalam perjalanan melayang-layang di angkasa, alias terbang. Bukan ujuk-ujuk kepingin jadi bodhisattva datang, bukan begitu. Sebab itu salah satu syarat juga, dia pada kehidupan itu kalau mau belajar dharma dari Sammasambuddha yang ada pada waktu itu, dia juga bisa jadi arahat, jadi suci. Jadi pertapa Sumedha lagi melayang-layang di angkasa, dia lihat di darat ada orang lagi bekerja, banyak orang yang bekerja, dia itu turun. Nah, karena dari angkasa kalau turun kan namanya mendarat ya. Ya, dia landing lah. Begitu mendarat, dia tanya kepada orang yang kerja, "Anda ini lagi bikin apa kok sibuk begini?" "Kami sedang mempersiapkan jalan yang akan dilalui oleh Sammasambuddha Dipankara." Begitu dia dengar kata Sammasambuddha, dia langsung diliputi oleh rasa senang yang luar biasa. Seolah-olah kata-kata itu sangat merdu di telinganya. Jadi dia ikut menyiapkan jalan yang akan dilalui juga oleh Sammasambuddha.
yaitu dia mau menimbun lumpur-lumpur yang ada di jalan, supaya kalau nanti sama Sang Buddha lewat, kaki gajah yang dia tunggangi tidak akan kotor. Namun sementara dia bekerja, sama Sang Buddha di Pangkara sudah dekat sekali sama beliau. Jadi tidak mungkin lagi dia tutupi lumpur-lumpur yang lain itu, maka dia merebahkan tubuhnya ke jalan biar dia diinjak oleh gajah. Tapi sebelum gajah maju, dia buat tekad, semoga di masa depan saya menjadi sama Sang Buddha seperti Bante. Nah, sama Sang Buddha di Pangkara berhenti, memandang ke depan. Tapi memandangnya seorang Buddha itu punya arti. Ternyata dia lagi mengecek apakah di masa depan orang yang berbaring di jalan ini bisa menjadi sama Sang Buddha atau tidak. Ternyata begitu dilacak, dia akan menjadi sama Sang Buddha dengan nama Buddha Gotama. Itu yang beliau ungkapkan kepada Pertapa Sumedha. Nah, dalam pandangan Buddhis, kalau seorang sama Sang Buddha sudah memberikan viyakarana atau ketentuan seperti itu, sejak saat itulah yang bersangkutan hidup sebagai bodhisattva. Yang tadi antara lain syarat-syaratnya rela berkorban untuk kebahagiaan makhluk lain. Jadi dengan kata lain, dia tidak akan pernah melukai siapapun. Sebab dalam perjalanan hidup seorang bodhisattva, beliau mempunyai tugas melaksanakan semua parami atau paramita yang ada 10 macam, yaitu yang dimulai dengan dana. Nah, dana yang dicanangkan oleh Pertapa Sumedha dalam segala hal, apapun dia akan berikan. Terlalu berat kalau kita orang awam begini, saya kira tuh kita sulit. Nah, nanti saya akan berikan contoh nanti. Jadi dia siap berkorban untuk membahagiakan makhluk lain. Yang kedua, dia menyempurnakan sila, disiplin-disiplin yang perlu dia sempurnakan. Kalau cuma Pancasila Buddhis yang Anda katakan tadi, wah itu otomatis. Karena sila-sila yang lain pun dia akan laksanakan. Yang ketiga, dia mulai lebih mengembangkan apa yang disebut nekkhamma, paramita ketiga. Nekkhamma yaitu satu bentuk mental yang mulai meninggalkan pemuasan nafsu indera. Nah, padahal kalau kita ada kalanya, mungkin bukan Anda, tapi teman-teman yang lain masih berpikir mana yang lebih penting, hari Minggu jam begini ke wihara atau happy-happy. Nah, itu. Nah, tapi kalau gaya Pangeran Siddhartha atau gaya Bodhisattva, dia lebih mementingkan pengembangan batin, bukan pemuasan nafsu indera. Nafsu indera mesti dikendalikan. Yang keempat adalah kesabaran. Jadi kalau mau jadi bodhisattva itu sabar juga mesti ada di dalam. Sabar tidak ada batasnya. Banyak orang karena kesel bilang batas sabar sampai di mana? Ya tinggal tergantung per individu.
Kalau dia bodhisatwa, sabarnya tanpa batas. Karena bahasanya itu seorang bodhisatwa, seperti tadi dia berdana untuk membahagiakan makhluk lain, dia siap mengorbankan dirinya. Jadi nampaknya kita kebanyakan orang awam belum sampai ke tingkat itu, masih terlalu jauh. Yang kelima, dia mengembangkan semangatnya, maju pantang mundur. Sekali pernyataan dicanangkan, harus dicapai cita-citanya. Tidak pernah mengenal mundur, yang disebut wirya. Yang keenam, panya. Nah, ini yang penting, sebab dalam perjalanan beliau sampai dia menjadi Pangeran Siddhartha dan sampai di bawah pohon Bodhi, panya itu baru selesai ketika dia menjadi Sammasambuddha, paling belakang dari 10 paramita. Nah, panah ini kan yang keenam. Lalu yang ketujuh, saca, kebenaran, kejujuran, keikhlasan ada di dalam. Ini yang paling sulit di zaman sekarang. Mau cari orang jujur susah, orang ikhlas berat. Orang pintar banyak, tapi mau cari orang jujur itu mulai sulit sekarang. Ikhlas juga begitu. Banyak orang berbuat tidak ikhlas, ada maunya. Orang bilang tunggu buntutnya bunyi apa nanti. Yang kedelapan, ya tekad aditana. Sebab itu kita hidup di dunia ini perlu juga membuat tekad-tekad mulia. Antara lain tekad yang Anda bisa buat dan populer di dalam agama Buddha, yaitu tekad di dalam melaksanakan patidana. Patidana adalah tata cara atau upacara yang kita lakukan untuk menolong kerabat kita, famili keluarga kita yang hidup atau lahir di alam-alam petak, agar mereka tertolong dengan perbuatan kita, sehingga mereka bisa lahir di alam yang lebih baik. Itu bagi seorang manusia wajib, kalau katakan itu memang wajib dilakukan, karena dengan cara itulah akan menolong keluarga kita. Di Sigalowadah Sutta itu ditekankan kewajiban anak kepada orang tua. Tapi sebenarnya orang tua di sini bukan cuma mama dan papa, namun termasuk engkong, kongco dan seterusnya sampai berapa generasi yang lampau dan mereka melahir jadi petak. Jadi aditana itu penting, sebab dengan aditana ini juga kita mempunyai sasaran yang kita mau capai, ada target. Supaya dengan demikian kanti tadi, kesabaran maupun semangat akan terkobar. Tapi kalau orang tidak punya tekad, nggak ada semangat dia, habis nggak ada target. Yang kesembilan, meta. Meta itu adalah cinta kasih universal dalam artian mencintai tanpa kepemilikan. Walaupun di dalam Karanametta Sutta yang Anda tadi ucapkan juga disebut di situ bagaikan seorang ibu yang mencintai anaknya. Nah, itu kan sebenarnya cuma satu gambaran, contoh supaya orang gampang mengerti.
meta itu mengikat seperti ibu yang sangat menyayangi anaknya, ya, mencintai anaknya, seolah-olah seperti itu, padahal bukan cuma seperti itu. Kalau ibu sayang anak, wajar karena itu anaknya. Tapi kalau anak tetangga menangis, apakah si ibu akan lari pergi cek anak tetangga kenapa menangis? Nah, itulah kasih sayang ibu kepada anak karena kepemilikan. Nah, sedangkan pengertian meta yang sesungguhnya mencintai tanpa kepemilikan. Pengertian ini juga berkaitan dengan tadi ada parita, tapi memang sulit bahasanya kalau kita terjemahkan, yaitu kita itu siap memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Apakah itu dilakukan oleh mereka karena ucapan, perkataan, atau di pikiran mereka, kita siap maafkan. Itu bahasa komunikasi umum. Tapi kalau kita mengerti pengertian di situ, itu bukan memaafkan sesungguhnya, tapi kita tidak punya perasaan kesel, jengkel, marah sedikit pun kepada orang yang melakukan perbuatan salah kepada kita. Kalau kita maafkan, berarti kita mengakui kesalahannya. Memang kita tahu itu salah, tapi kita tidak perlu marah. Sebab itulah, untuk saya pribadi, ada kalanya mungkin orang pikir konyol. Sebab kalau orang itu saya sudah kenal, apalagi dia umat Buddha lalu berbuat sesuatu yang konyol terhadap diri saya, begitu ketemu dia bilang, Pak Wawor, sorry ya. Jawaban saya cepat sekali, tidak ada maaf bagimu. Kenapa? Bagi saya itu sudah terjadi, ya udah, mau diapain lagi? Mau nangis, mau teriak-teriak, kalau itu sudah terjadi, tidak bisa lagi ditarik mundur. Sudah terjadi. Kalau itu tidak menyenangkan, itu artinya karma buruk saya berbuah. Kalau karma buruk saya sudah berbuah, berarti saya untung. Nggak usah marah kepada orang itu. Nah, kalau perlu ada, sayangi orang itu, kritik dia dengan baik-baik aja supaya dia tidak melakukan perbuatan salah itu lagi. Begitu pola pikir Buddhis. Jadi tidak marah sampai mengeluarkan kata-kata yang konyol-konyol, sampai-sampai kebun binatang mau dipindahkan ke rumah. Nah, itu yang kacau. Nggak perlu. Apalagi yang disemprotin itu istri, anak, atau suami sendiri. Katanya suami istri itu saling mencinta, tapi kok mulutnya begitu bengkok. Begitu juga bilang anak itu buat cinta mama papa. Begitu anak berbuat salah, kok disemprotin seperti apa yang mau dibilang itu? Ya seperti dari kebun binatang kali ya. Nah itu kan namanya konyol itu. Ya bicara aja baik-baik, kalau sayang bicara aja. Peluk anak itu lalu bilang apa yang dia buat ini salah begini-begini. Ya bilang aja dengan baik-baik, karena tujuan kita dia merubah sikapnya. Jangan bikin dia malah panik, kesel, jengkel, akhirnya menjadi-jadi perilakunya. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah UPK. UPK artinya keseimbangan batin, tapi juga termasuk di situ pengertian bahwa setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Kita sudah berusaha akan menolong orang lain. Berkali-kali kita lakukan pertolongan tersebut, tapi ternyata yang kita tolong sulit ditolong. Nah, tinggal tergantung kesabaran kita, ukurannya sampai di mana, dan akhirnya kita mengambil kesimpulan
memang dia punya karmanya sendiri. Aku tak berdaya. Tapi belum apa-apa sudah bilang UPK. Nah, itu orang namanya itu apa? Tidak punya perasaan itu orang begitu. Orang sudah pantas ditolong, dia bilang saya melaksanakan dhamma juga loh. Apa? UPK. Jadi ya udah, dia punya karma sendiri, nggak usah ditolong. Padahal dia mampu untuk melakukan, bukan begitu. Kita usahakan dulu lah. Kalau sudah berkali-kali nggak bisa ditolong, nggak bisa dinasihati, nah tapi toh tetap dalam batas kesabaran kita sampai di mana. Nah tapi yang saya maksudkan di sini, itulah 10 paramita yang dilakukan oleh seseorang. Kita juga termasuk, walaupun kita bukan akan menjadi sama Sambuddha, harus melaksanakan 10 ini untuk mencapai kesucian batin. Tapi yang tekstual dan harus, yaitu semua bodhisattva harus melaksanakan 10 itu. Kalau kita lihat, nah ini cuma membandingkan saja. Sebelum Pangeran Siddhartha muncul di dunia, menurut cerita di dalam Tipitaka juga, dia itu lahir di alam Dewa Tusita. Jadi Pangeran Siddhartha itu tadinya dia sebagai dewa. Meninggal dari alam dewa, terlahir menjadi Pangeran Siddhartha. Sebelum dia jadi dewa pada kehidupan yang lampau, dia itu seorang pangeran. Namanya Pangeran Vesantara. Cerita tentang Pangeran Vesantara kita bisa baca di dalam Jataka, yaitu tentang Vesantara Jataka. Disitulah sebagai bodhisattva dia menggenapkan tekad dananya. Karena dia sudah berjanji siap berkorban sejak kehidupan yang lampau. Di dalam Vesantara Jataka, dia juga pernah bertekad yang lebih mengkuatkan tekad-tekadnya yang ada. Itu bunyinya, apabila ada dana yang belum pernah saya lakukan, apakah orang membutuhkan darah saya, jantung saya, hati saya, mata saya? Kalau mereka meminta itu, saya akan berikan. Nah itu juga di dalam agama Buddha, donor mata itu disarankan. Sebab mau mengikuti jejak bodhisattva memberikan mata. Tapi tentu saja donor mata ini kita lakukan, pernyataan kita waktu kita masih hidup. Kalau kita mati karena ketabrak misalnya begitu, atau karena bencana tertentu, dan kornea mata kita masih bisa diambil, ya silakan aja ambil. Dan nyata-nyata sudah tidak mungkin akan hidup karena kepala udah pecah misalnya, atau dada sudah ditembusi kayu. Sebab ada masalah juga nanti, walaupun ini belum pernah kita cek. Kalau kita donor mata, kalau donor darah sih silakan waktu masih hidup. Donor mata atau donor jantung, tahu-tahu sebenarnya yang mati itu cuma mati suri. Wah itu gawat itu. Begitu bangun-bangun udah buta karena kornea matanya dicopot. Tapi kasus ini belum pernah terjadi. Namun donor mata itu sudah populer di dalam agama Buddha, yang dilakukan ketika orang itu meninggal dan tanda-tanda dia akan mati suri atau nanti dia bangun lagi sudah sulit karena kepalanya pecah, dadanya tertusuk,
atau hatinya sudah hancur, ya memang sudah sulitlah dia akan hidup. Jadi untuk donor mata pun kornea mata akan diambil, tapi bukan semena-mena itu diambil begitu saja, bukan. Ada aturan mainnya. Sebab itu juga umat Buddha disarankan untuk menjadi donor mata. Tapi jangan khawatir, nanti diambil kalau kita sudah meninggal. Bukan masih hidup, tapi kalau mau kasih satu boleh juga sih. Dan memang Bodhisattva pernah melakukan itu juga. Itu kita bisa baca di dalam Baka Jataka. Bagaimana ada orang buta datang minta mata kepada Bodhisattva, dia kasih matanya. Tapi saya baca itu pun kebingungan. Sebab kok ambil mata langsung kasih ke orang buta, dimasukkan ke lubang matanya. Kok bisa nyambung saraf-sarafnya, nyambungnya gimana ya? Saya bingung. Tapi menurut cerita itu, yang bersangkutan si buta langsung bisa melihat. Dan si Bodhisattva buta beberapa saat. Sebab matanya yang baru muncul lagi. Wah, kalau begitu saya tidak usah pusing-pusing ya. Kasih aja lalu muncul lagi. Kalau muncul lagi, kalau enggak gimana ya? Nah, repot juga. Itu kalau kita kritis membacanya. Tapi menurut cerita Baka Jataka, matanya muncul lagi. Nah, dalam penghidupan sebagai Vesantara, dia sudah buat pernyataan itu. Padahal dia seorang pangeran. Ada negara lain minta seekor gajah yang dianggap gajah pembawa berkah oleh masyarakat waktu itu, diminta dia kasih. Masyarakat marah kepada Vesantara. Kenapa gajah keberuntungan diberikan kepada bangsa lain? Mereka demonstrasi. Jadi demonstrasi bukan baru sekarang ya. Dari dulu-dulu sudah ada demonstrasi juga lah. Akhirnya Vesantara karena dikritik seperti itu oleh rakyat, dia meninggalkan kerajaan bersama istri dan 2 orang anaknya. Nah, 2 orang anak ini saya potong cepat. Pada kehidupan berikut ketika beliau menjadi Pangeran Siddhartha, yang laki-laki namanya Mali, itu terlahir kembali menjadi Rahula, anaknya lagi. Si wanita, saya lupa namanya, dia terlahir kembali menjadi Damadina, masih kerabat dari Pangeran Siddhartha. Sedangkan istrinya, ya istri Vesantara, lahir kembali menjadi Yasodhara. Jadi dengan kata lain, begitu lahir kembali jadi Pangeran Siddhartha, dia kawin dengan mantan istrinya pada kehidupan yang lampau juga. Jadi Anda juga bisa cek barangkali kalau mampu, apakah suami Anda, istri Anda, pacar Anda itu dulu mantan juga kali ya, atau anak dari dulu juga. Saya belokkan sedikit cerita ini. Itu sebenarnya kalau anak itu juga bisa dilacak, tapi bahaya dalam artian bahwa ada anak yang terlalu disayang daripada anak lain. Anak lain anak perak, ini anak emas. Kenapa begitu terjadi? Gara-gara anak emas yang dianggap orang lain bilang anak emas itu memang anak mereka dari dulu. Jadi sudah cocok banget. Sedangkan anak yang lain itu anak baru. Sebab itu konflik-konflik. Atau jangan-jangan anak yang baru ini malah mantan musuh dulu. Sebab itu yang tradisional bilang apa? Anak itu dengan papanya ciong berat. Ya karena bisa saja itu anak itu dulu itu musuh papanya, malah sekarang jadi anaknya. Atau mereka berdua memang bermusuhan, selalu nggak cocok aja. Bah, nanti itu kita bisa bahas panjang. Tapi kembali ke cerita Pangeran Vesantara, dia pergi bertapa membawa istri dan anaknya. Tapi apa yang jadi?
Di satu desa ada seorang Brahmana yang pelit, punya istri yang muda. Ya memang istrinya cuma satu, tapi kebetulan istrinya muda. Istrinya ini malas ngurus rumah tangga. Dia kepingin ada pembantu. Suaminya pelit banget. Tapi karena tahu Pangeran Wesantara akan lewat di kampungnya untuk pergi ke pegunungan Himalaya, dia ingat Pangeran Wesantara pernah bertekad memberikan apa saja yang orang minta kepadanya. Wah, ini kesempatan. Istri saya perlu pembantu. Saya meminta anak duanya itu menjadi pembantu saya. Itu yang dia rencanakan. Jadi dia tunggu di jalan. Dan benar saja Pangeran Wesantara lewat bersama istri dan 2 anak. Dia menghadap, lalu dia tanya, apakah pernyataan kamu dulu itu untuk memberikan apa saja yang orang minta masih berlaku? Ya memang masih tetap berlaku, itu tidak berubah. Nah kalau begitu Pangeran, saya membutuhkan 2 anak ini untuk saya ya. Dia minta, si papa kasih. Pangeran Wesantara kasih. Waduh, saya sendiri baca itu bingung juga. Balah, kalau saya mau jadi Buddha saya bikin begini. Mana tahan anak saya dikasih begitu. Tentu saja kan, istri saya akan ngomel. Capek-capek punya anak, tahu-tahu kasih orang. Jadi babu pula. Aduh, pangeran lagi. Ya, dia kasih. Ya tentu saja istrinya menangis. Tapi tetap ikut suami masuk hutan lagi. Putri masuk hutan. Anak 2, pangeran dan putri, jadi pembantu. Akhirnya sampai ke tempat dan di situ dia bertapa, tapi ya dengan istri. Nah ini ceritanya agak sulit kita ikuti, sebab pada waktu itu Raja Saka, raja para dewa itu merasa ada sesuatu yang hebat di bumi. Jadi dia di istananya, karena tempat duduknya jadi panas, disebutkan begitu. Jadi dia mau ngecek, di bumi ada apa sih? Ada makhluk hebat apa di bumi? Ternyata dia lihat Pangeran Wesantara itu terlalu luar biasa. Dengan pernyataannya siap memberikan apapun yang orang minta. Jadi Dewa Saka menyamar seperti kakek tua, muncul di bumi, datang ke pertapaan, ngomong-ngomong dengan pertapa Wesantara, sampai pada persoalan janji dia yang dia akan lakukan. Jadi ditanya, apakah janji kamu masih berlaku? Oh masih, tetap. Nah kalau begitu begini, saya suka istri kamu, kasih saya ya. Enggak pusing-pusing, pegang tangan istri, dia serahkan langsung ke tangan si pertapa. Ya tentu saja istrinya menjerit. Aku difangsen. Wah celaka. Anak 2 sudah difangsen, istri juga difangsen. Nah kacau lah. Tapi Dewa Saka tersenyum. Dia sadar Bodhisattva itu terlalu luar biasa. Satu kata dengan perbuatan. Jadi betul dia terima, namun dia langsung bicara. Pertapa, saya ini bukan siapa-siapa. Saya sebenarnya raja para dewa dari alam Tawatimsa. Saya cuma datang ngecek kamu, apa kamu itu satu kata dengan perbuatan kamu atau tidak. Jadi saya menyamar. Nah ini, sekarang juga saya kembalikan istri kamu padamu. Ya tapi saya baca itu pun bingung juga. Badah kalau mau jadi Buddha sulit lah. Jadi saya nak pikir-pikir jadi Buddha deh. Kalau anda yang mau silakan. Saya tidak akan rebutan. Soalnya mau jadi Buddha berat. Toh jadi muridnya aja sudah cukup kok. Jadi begitulah. Perjuangan kalau seseorang mau jadi calon Buddha atau Bodhisattva siap berkorban.
Nah, tentu saja kita sebagai orang awam kalau ditanya begitu, entahlah kalau Anda, jangan-jangan ada yang punya alasan. Dia fangseng istrinya karena dia sudah pikir ada yang muda yang lebih lain lagi. Nah, itu kan namanya, ya saya tidak pakai kebun binatang, tapi saya cuma anggap seperti ada binatang yang lompat-lompat, yang dibilang bajingan, begitu aja ya. Itu kan konyol itu. Memperalat dhamma untuk kepentingan pribadi. Loh, kenapa kamu serahkan istri kamu ke orang lain? Loh, kan Bodhisattva Vesantara aja bisa, masa aku tidak? Padahal maunya ada yang lain. Nah, itu kan tidak jujur, tidak ikhlas. Jadi itu bukan paramita, itu namanya minta permisi, itu bukan paramita. Nah, itulah kalau seorang bodhisattva begitu yang dia lakukan. Tentu saja dalam pandangan Buddhis kita sebagai orang awam, kita cuma bisa melakukan apa yang kita mampu kerjakan dengan batas-batas kita aja. Karena memang untuk menjadi bodhisattva dan akan menjadi Buddha tidak mudah. Sebab kalau kita ikuti tekstual dari kitab suci, antara Buddha satu dengan Buddha yang lain makan waktu yang lama sekali. Terlalu lama. Antri untuk jadi Buddha. Walaupun belakangan ada orang yang menafsir dan mengajak untuk semua orang menjadi bodhisattva. Ya, itu satu ajakan yang positif. Tapi kalau semua mau jadi bodhisattva, ya nggak mungkin. Sebab kalau benar jadi bodhisattva, orang itu sudah siap rela berkorban. Tapi kemungkinan saya juga salah. Jangan-jangan bodhisattva yang akan menjadi Buddha di masa depan, yaitu Buddha Maitreya atau Maitreya, itu di antara Anda barangkali. Tapi tentu saja ada syaratnya yang kita harus lacak. Kalau Anda sejak dari dulu memang bodhisattva yang akan menjadi Buddha Maitreya, pasti Pancasila Anda, 5 sila Anda tidak pernah langgar walaupun dari kecil. Kalau anak kecil kan lihat semut, dia senang main-main, dia pencetin, mati. Dia cuma bilang, mati, gitu aja. Nah, kalau dia bodhisattva, dia tidak akan pernah membunuh binatang yang dia lihat dengan matanya sendiri. Nah, kalau Anda sudah pernah membunuh, ipex nama Anda sebagai bodhisattva. Enggak ada, hilang. Atau delete aja. Ya pokoknya kalau Anda sudah pernah bohong, ya sudah jelas Anda bukan bodhisattva. Karena kalau dia seorang bodhisattva dalam karirnya, dalam perjalanan sementara ini, dia tidak akan pernah melanggar 5 sila Buddhis tersebut. Oh Pak, dia melakukan kan masih kecil, jadi dia tidak sadar. Tidak mungkin. Dia lihat itu semut, dia tahu itu binatang. Dan dia punya kehendak untuk mencet. Berarti dia punya kehendak melakukan pembunuhan. Sudah ada kehendak jelek. Jadi tidak peduli dia anak kecil, dia agama bangsa apa, nggak ada soal. Selama orang itu punya kehendak melakukan sesuatu, karma buruk dia sudah lakukan, otomatis melanggar sila. Tidak ada kompromi, memang begitu bunyinya. Nah, berbicara tentang bodhisattva, memang tekstual menerangkan ada 3 macam bodhisattva. Ada bodhisattva yang mengembangkan kebodhisattwaannya, semua paramita itu dia laksanakan, tapi dia mengembangkan juga keyakinan, berdasarkan keyakinan. Sadadika bodhisattva. Bodhisattva yang begini untuk mencapai Buddha, masa waktunya lama sekali. Lebih lama jauh daripada Buddha Gotama yang dikatakan Panyadika bodhisattva. Bodhisattva yang mencapai kesucian dengan kebijaksanaan. Nah, mencapai kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan ini saja membutuhkan 4 asangkaya kapa. 4 asangkaya kapa itu artinya
Satu Asangkaya Kappa adalah masa bumi ini atau manusia di bumi ini usia panjang sekali, ribuan tahun usia dulu, manusia dulu juga ribuan tahun, lalu turun-turun menjadi usia tinggal rata-rata 10 tahun. Lalu naik lagi di usia panjang sekali. Jadi grafiknya dari atas turun lalu naik lagi. Sampai ratusan ribuan tahun lagi. Itu cuma dibilang Mahakapa. Nah, satu Asangkaya Kappa itu 20 kali begitu. 20 Mahakapa tersebut. Aduh, itu lama sekali. Sama juga dengan kita mau menunggu Buddha yang akan datang, yaitu Buddha Metteyya atau Maitreya. Sekarang kita ini lagi turun usia kita ke arah 10 tahun. Nanti usia kita karena moral akan lebih baik, naik panjang lagi usia kita sampai ratusan ribuan tahun. Tapi ketika usia manusia di kurva berikut itu rata-rata 80.000 tahun, pada waktu itulah Buddha Metteyya muncul. Jadi Buddha Metteyya atau Maitreya kalau dia muncul masih lama. Sebab itu kalau kita mau antri jadi Buddha, udah kapan kita dapat bagiannya? Buddha yang berikut aja begitu lama kok. Jadi itulah sebabnya tadi saya bilang gak usahlah pikir jadi Buddha. Paling kurang aja kita kalau bisa mencapai tingkat kesucian yang disebut Sotapanna, orang awam masih berkeluarga, tapi tidak akan pernah melanggar 5 sila lagi. Itulah Sotapanna. Dan batinnya akan maju-maju terus. Dan paling banyak 7 kali lahir lagi, mencapai kesucian menjadi arahat. Udahlah, Sotapanna aja lah kalau bisa. Kalau mau jadi Buddha itu terlalu jauh lah. Yang ketiga, ada orang yang berusaha menjadi Buddha sebagai bodhisattva, disebut Wiryadika, yaitu bodhisattva yang mengembangkan kebodhisatwaannya dengan semangat yang luar biasa hebat. Nah, ini pun masih 8 Asangkaya Kappa. Kalau Panyadika bodhisattva seperti Pangeran Siddhartha, dia berjuang dari kehidupan-kehidupan yang lampau, itu Panyadika bodhisattva cuma 4 Asangkaya Kappa. Kalau Wirya itu 8, sedangkan kalau Sadadika itu 16, lama sekali. Jadi ngantrinya terlalu lama baru jadi Buddha. Nah, tapi tentu saja ada orang bisa bertanya, apakah ada Buddha lain selain Buddha Gautama? Ya, jelas ada banyak, tapi sudah muncul dulu. Dan yang akan datang masih akan muncul. Tapi mungkin juga sekarang ada. Tapi bukan di bumi kita ini. Di bumi yang lain. Sebab menurut pandangan agama Buddha, bumi itu miliaran banyaknya. Dan ruang lingkup seorang Sammasam Buddha di alam semesta ini adalah 10.000 tata surya. Jadi dengan kata lain, di setiap 10.000 tata surya cuma ada satu Sammasam Buddha yang muncul. Di 9.999 bumi yang lain tidak ada Buddha yang muncul di sana. Bumi kita termasuk bumi yang dibilang badak bumi yang sangat indah atau menguntungkan, karena para Buddha cuma muncul di bumi kita ini. Jadi bisa saja ada Buddha yang sekarang muncul, tapi di kelompok 10.000 bumi yang lain, entah di sebelah mana di alam semesta ini. Nah, syukur saja mungkin kalau di antara Anda mengikuti berita-berita di televisi atau baca koran Kompas berapa hari yang lalu, disebutkan ditemukan, tapi ini pun masih hipotesa, bumi yang lain. Cuma jaraknya dari bumi kita menurut keterangan itu 600 tahun cahaya. Jauh sekali. Dan bumi itu diperkirakan 2,5 kali lebih besar dari bumi kita. Di permukaan yang dibilang planet itu yang disangka bumi itu ditemukan ada air,
dan suhunya diperkirakan 22 derajat. Jadi bisa ditinggali manusia. Jadi dengan penemuan antariksa awan pada waktu yang lalu ini, nampaknya mulai menguak kebenaran ajaran Sang Buddha bahwa bumi di alam semesta ini banyak. Dan di bumi lain itu juga ada manusia. Sayang saja mungkin GPS bumi kita belum terlalu kuat untuk melacak kehidupan di bumi yang lain. Kalau sudah bisa kan kita bisa lacak di sana. Ada siapa lagi di sana? Tapi ya, tentu saja tidak ada Buddha di sana. Kalau manusia ya iya. Dan itu satu hal yang menyenangkan, karena dengan demikian pernyataan Sang Buddha 2500 tahun yang lalu mulai dibuktikan kebenarannya. Jadi tinggal terserah sama Anda sekalian, apakah Anda memutuskan mau jadi bodhisattva atau tidak, itu hak Anda. Dalam hal ini sudah mulai di penghujung tahun ini, saya maksudkan supaya kita membuat tekad-tekad baru untuk kemajuan diri kita masing-masing. Nah, terserah Anda mau jadi bodhisattva, tapi harus rubah. Berusaha jadi bodhisattva, jangan tetap bersikap seperti apa itu? Margasatwa, jangan ya. Jadi bodhisattva aja lah, supaya kita berubah lebih maju pada masa akan datang. Dan memang orang juga atau makhluk yang jadi bodhisattva, dia bukan selalu tetap manusia. Kadang-kadang dia muncul jadi margasatwa sih. Karena dalam Jataka diceritakan bodhisattva pernah hidup sebagai binatang. Banyak kali juga. Karena karma yang lampau agak jelek, dia lahir jadi binatang. Jadi seorang yang jadi bodhisattva bukan berarti begitu dia jadi bodhisattva berarti karmanya sudah indah semua, tidak. Karma-karma lampau yang masih jelek dia tetap akan jalani juga. Sebab itu bodhisattva bisa lahir jadi binatang. Namun kalau dia jadi binatang, dia tidak akan lebih kecil lagi dari burung puyuh, dan tidak akan lebih besar dari gajah. Jadi kalau ada orang yang tanya, dan biasanya anak-anak muda atau anak-anak yang tanya, Pak, apakah bodhisattva pernah lahir sebagai dinosaurus? Jawaban no, enggak. Karena paling besar gajah. Tidak akan pernah jadi dinosaurus. Dinosaurus memang binatang besar, walaupun saya sendiri cuma lihat tulang belulangnya aja, yang disambung-sambung lalu digantung. Wah, memang itu binatang raksasa. Saya pernah lihat di satu museum di Amerika itu begitu. Jadi ini cuma sebagai satu masukan kepada Anda sekalian. Mau hidup jadi bodhisattva, ya berjuanglah semampu mungkin. Tapi kalau tidak, ya laksanakan hal-hal yang Anda bisa lakukan, terutama faktor-faktor yang ada di dalam dasa paramita tersebut. Karena semua orang yang bertekad mau jadi sotapana pun, apalagi mau jadi arahat, harus mengembangkan dasa paramita. Tapi tentu saja tidak akan sesempurna kalau orang menjadi arahat. Baik, saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang mengerti atau mau bertanya hal yang lain, silakan. Oke, Romo, mohon penjelasan lebih rinci mengenai konsep anatta tanpa aku yang kekal. Padahal berdasarkan cerita adanya kelahiran-kelahiran sebelumnya dari Pangeran Siddhartha, berarti ada sesuatu yang kekal sehingga bisa diidentifikasi bahwa kelahiran sebelumnya merupakan kelahiran Pangeran Siddhartha. Kesannya konsep anatta menjadi tidak valid. Mohon penjelasannya. Buktinya karma bisa mengikuti pada kelahiran berikutnya. Ya begini, memang ini konsep yang paling tricky saya bilang. Yang memang sulit. Tapi ya gampang-gampang susah lah. Pola pikir yang kita gunakan adalah bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan batin. Padahal padanan kata jasmani itu rohani, tapi di Buddhis tidak bilang rohani sih, batin. Jasmani sudah jelas fisik kita.
Lalu yang dibilang batin itu adalah kelompok perasaan, kelompok ingatan atau sanya, ya perasaan maksudnya vedana, lalu kelompok-kelompok pikiran dan kesadaran sebagai dasar. Jadi ada 5 kelompok pada manusia itu. Termasuk makhluk yang lain juga demikian. Binatang, dewa pun sama aja. Cuma halus dan yang kasar. Nah, jasmani itu berubah terus-menerus, tidak pernah berhenti. Sel kita berubah terus. Di inti sel terjadi perubahan. Tidak ada yang kekal dalam fisik kita. Menurut perhitungan orang-orang yang pintar, sel kita berubah total setiap 7 tahun. Cuma kita tidak rasakan karena tidak sekaligus berubah, pelan-pelan dia berubah. Jadi setiap 7 tahun sudah terjadi perubahan total pada sel tubuh manusia. Perasaan kita pun berubah terus, tidak ada yang kekal di situ. Ingatan kita atau apapun yang kita alami dan itu nanti jadi ingatan, itu berubah terus-menerus, bertambah, berkurang, atau ya berkurang itu kita bilang kita lupa. Nanti dengan kondisi tertentu baru muncul lagi kalau teringat. Pikiran kita berubah luar biasa cepat. Kesadaran kita pun tidak tetap, berubah semua. Jadi kalau kita baca Anatalakana Sutta, di situ diterangkan, tidak ada satu bagian dari tubuh kita ini yang tidak berubah. Justru dengan berubah itulah yang dibilang dinamis alias hidup. Jadi definisi hidup itu karena perubahan itu sendiri. Kalau tidak berubah berarti itu kekal, artinya mati. Maka dengan pola pikir seperti itu, berubah terus menerus, anicca, maka dengan kata lain di tubuh kita tidak ada sesuatu yang kekal. Sesungguhnya ada sesuatu, tapi sesuatu itu berubah terus-terusan, termasuk batin kita. Nah, cuma bahasanya itu memang waspada, kita perhatikan. Kalau ada seorang anak, ya berusia 1 tahun, namanya misalnya si X. Yang jasmaninya berubah terus-menerus, lalu 4 komponen batinnya juga berubah terus-menerus. Pertanyaannya, ketika anak itu berusia 20 tahun, apakah anak yang tadi yang 1 tahun itu si X itu dengan si X yang 20 tahun sama atau tidak? Bagaimana? Tapi kalau tidak ada si X 1 tahun, apakah si X 20 tahun ada atau tidak? Ya? Bisa ada atau tidak? Kalau dia tidak ada si bayi, ya kalau masih 1 tahun bilang bayi ya, masih bayi itu atau sudah orok atau apa tuh? Ya masih bilang baby aja kan berarti bayi ya. Oh my baby kan bilangnya. Nah, tapi kalau tidak ada si baby ini, apakah yang 20 tahun bisa ada atau tidak? Jadi gimana itu? Atau contohnya begini, anggap aja ini 2 lilin. Nah ini 2 lilin. Tapi ini lilin menyala. Ini lilin yang belum menyala. Ketika lilin ini sudah menyala terus sampai sudah mau habis, sudah mau mati, lilin ini saya pakai menyulut nyala yang ada di sini. Pas lilin 1 ini menyala, lilin ini padam. Pertanyaannya, apakah
api lilin ini yang tadi kalau dia menyala itu apinya ini pindah ke sini atau berbeda? Ya? Kalau pindah berarti sama kan? Nah, bahan bakarnya sama enggak? Bahan lilin di sini dengan sumbu di sini dengan bahan lilin yang sudah habis sama atau tidak? Ini gimana ini, pintar atau bego nih? Sekarang saya tanya, dua lilin ini sama atau tidak? Jelas tidak dong, kok bilang sama? Tapi kita terpukau karena lihat nih lilin yang menyala itu, ya nyalanya kita anggap sama nyalanya, tapi lilinnya kan sudah lilin lain. Karena pasti lilin ini ada beda dikit, pasti tidak ada dua lilin yang sama. Nah, begitulah yang terjadi. Gara-gara semua hal yang ada sini termasuk lilinnya, nyalanya aja berubah kok. Nah, pertanyaannya, berarti apakah ada yang kekal dari sini pindah kemari atau tidak dari lilin itu? Ya? Itu yang bikin pusing kepala. Tapi tanpa nyala lilin ini tidak akan menyala. Tapi yang jelas itu tidak sama. Karena dia beda, karena dia berubah, maka tidak ada satu permanent entity di situ. Tapi, nah ini yang jadi soal itu. Bahasanya begini. Di dalam satu perubahan tidak ada yang kekal, karena itu berubah. Yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Bisa ngerti? Kalau itu berubah, tidak ada yang kekal. Tapi perubahan itu sendiri, itulah yang kekal. Kenapa? Memang yang hidup itu yang berubah-ubah itu terus-terusan. Disitulah sebabnya di dalam Anatalakana Sutta, para murid Sang Buddha waktu itu, yaitu 5 orang pertapa tersebut, itu karena Anatalakana Sutta adalah sutta kedua setelah Dhammacakkappavattana Sutta. Mereka menyatakan, mereka pertapa-pertapa yang jago semua, jago meditasi semua, mengatakan bahwa tidak ada yang kekal, Bante. Kalau di situ tidak ada yang kekal, maka kita bisa katakan di situ ada aku yang kekal, ada jiwa roh yang kekal. Tidak, Bante. Setelah habis sutta itu, kelima pertapa tersebut jadi arahat semua. Nah, problematik yang muncul sesungguhnya bukan dalam pertanyaan Anda yang jadi masalah. Sebab konsep dari ajaran-ajaran yang sudah ada dan yang sudah populer bukan Buddhistik. Di konsep-konsep itu bercerita tentang jiwa roh yang kekal. Dengan logika yang kita tambahkan, ya kalau dari sini ke sana pasti ada sesuatu dong yang jalan. Nah, tapi saya kasih contoh dengan nyala tadi. Apakah nyala itu tuh rohnya yang pindah? Sedangkan nyala itu berubah juga. Nah, masalahnya konsep itu sudah kuat pada diri kita. Karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain yang sudah kita miliki atau kita dapati, kita pelajari sejak dari kecil. Sebab itulah saya suka ngomel. Ngomel saya bukan apa, tapi saya bilang, masih lebih gampang orang itu diajar jadi Kristen atau Islam daripada belajar agama Buddha. Walaupun dia orang Buddhis. Karena konsep dasar itu sudah kuat di dalam batin setiap orang Buddhis pada umumnya. Nah, mau merubah itu memang tidak gampang. Itu artinya harus merubah mindset. Pola pikir harus dirubah. Tapi yang dicerna sebenarnya proses itu aja, perubahan itu sendiri. Kalau kita bisa mengerti itu, konsep tentang adanya aku yang kekal bisa lenyap dengan sendirinya. Tapi yang ada pada manusia pada umumnya, keakuan. Sifat itu yang kuat sekali. Karena apa? Itulah sifat yang membuat kita egois. Lalu terjadilah malapetaka di dunia ini karena keakuan itu sendiri. Sebab itu perang, kepentingan-kepentingan muncul karena keakuan. Itu yang Sang Buddha bilang, biang kerok persoalan di dunia ini adalah keakuan itu sendiri.
Dan untuk membuat manusia itu tidak punya aku atau berpikir bebas begitu, itu memang sulit. Karena pola pikir keakuan itu sudah dari kecil kita dijejal dengan pola pikir begitu. Terlalu kuat. Sebab itulah muncul pengertian meta, mencintai tanpa kepemilikan. Tapi memang itu sulit ditembus. Nah, sebab itu Sang Buddha kasih contoh bagaikan ibu yang menyayangi anaknya. Tapi bukan itu sebenarnya artinya. Ya, itulah contoh untuk berpikir aja. Jadi dalam pandangan agama Buddha, memang Anda katakan ada sesuatu yang jalan itu yang berpindah. Iya, tapi sesuatu itu pun tidak permanen entity. Termasuk karma. Karena karma dari si X1 yang lampau yang dia lakukan masih berlanjut pada X yang sekarang ini. Dan apa yang kita buat sekarang dan yang lampau yang masih ada, nanti muncul juga pada X2 yang akan datang. Kalau dilihat di garis, ya itu satu garis itu aja yang jalan, cuma dipotong aja, yang dibilang mati lahir lagi dan begitu seterusnya. Sebagai hukum sebab akibat. Cuma begitu. Tapi permanent entity dalam pandangan agama Buddha tidak ada. Sebab logikanya begini. Orang Hindu sendiri yang buat itu, logika itu yang saya ikuti sekarang. Dia katakan, kalau ada sesuatu yang permanen, dan sesuatu yang permanen itu sudah kotor, apakah sesuatu yang permanen yang kotor itu bisa dibersihkan atau tidak? Nah, di bukunya itu, di Indian Philosophy judul bukunya, dia jawab sendiri. Sesuatu yang permanen sudah kotor, tidak mungkin dibersihkan. Kenapa? Memang kotornya permanen sih. Nah, lalu dia buat pernyataan, pola Buddhis. Kalau ada sesuatu, jadi masih katakan ada sesuatu yang kotor tapi tidak permanen, apakah itu bisa dibersihkan atau tidak? Dia jawab sendiri, itu bisa dibersihkan karena sesuatu itu tidak permanen, bisa dibersihkan. Nah, itulah cara berpikir Buddhis. Tapi ada yang kejar. Tapi kalau dia sudah bersih dan tidak permanen, kan berarti bisa jadi kotor lagi. Di situ dia jawab, karena semua penyebab-penyebab kekotoran itu tidak ada lagi, maka begitu dia jadi bersih, tidak mungkin menjadi kotor lagi. Karena kalau orang sudah jadi arahat, sudah tidak ada penyebab yang bisa menyebabkan dia jadi kotor. Jadi selesai dengan sendirinya. Nah, padahal si pengarang buku itu ya Profesor T.V. Murti, ya seorang Hindu. Dia memberikan pernyataan bertentangan dengan agamanya sendiri. Tapi dia bilang itulah Buddhis punya model. Kita tidak boleh menjudge dari kacamata agama kita. Mesti menjudge dari ajaran agama Buddha itu sendiri. Itulah Buddhis. Ya, itu jawaban saya. Ada yang tanya lain, silakan. Ini ada dua pertanyaan, Pak Wawor. Yang pertama, apa pandangan Buddhis atas pernikahan antara umat Buddha dan pasangan yang bukan Buddhis? Lalu yang kedua, apakah pemberkatan pernikahan secara agama Buddha dapat dilakukan untuk pernikahan yang beda agama tersebut? Begini. Saya balik aja dulu pertanyaannya ya. Kalau ada dua orang berbeda agama kawin, akibat perkawinan ya bisa punya anak kan, begitu ya? Iya kan? Nah, coba lihat apa yang terjadi. Sekarang kita bisa balik tanya. Kalau orang berbeda agama lalu kawin, lalu punya anak, atau kita bikin kacau dikit lah itu pertanyaannya. Orang berbeda agama, entah dia kawin atau kumpul kebo, masa bodoh lah. Pokoknya dua orang itu melakukan IUEO itulah. Akhirnya hamil punya anak. Nah, sekarang pertanyaannya,
Tuhan siapa yang menciptakan anak di dalam kandungan itu? Apa agamanya si suami atau Tuhan melalui agamanya si istri? Siapa? Bagaimana itu? Kalau orang, ya saya pakai bahasa umum aja. Kalau orang kumpul kebo, lalu ada orang kumpul kebo punya anak gak? Ada atau tidak? Nah, kalau orang kumpul kebo kawin resmi atau tidak? Kalau tidak kawin resmi, agama setuju atau tidak? Tuhan setuju atau tidak kalau orang kawin tidak resmi begitu? Tidak. Tapi yang bikin anak dalam kandungan siapa? Nah, kalau begitu dia setuju juga dong. Tuh, rasainlah tanya-tanya saya begini, tak mau balikin. Ya ini kan sebenarnya apa tuh kawin itu? Nah, ini bapak-bapak dan ibu di sini ya tentu saja sudah kawin. Apa sih itu kawin itu? Coba pikir-pikir lagi kembali dulu waktu bilang kawin. Apa sih? Itu kan cuma pernyataan aja. Entah si Romo yang bilang atau siapa, atau kalau di catatan sipil dia bilang aku nyatakan kamu ini berdua. Cuma ditanyakan, L, si laki-laki, L, apa kamu mau mengambil si P, yaitu si wanita ini sebagai istri kamu dalam keadaan susah dan senang, bla 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 bla. Si laki-laki bilang, iya. Lalu tanya lagi, P, apa kamu mau ngambil si L itu sebagai suami kamu dalam keadaan susah dan senang, bla 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 bla? Iya. Tok, aku nyatakan kamu sebagai suami istri. Nah, cuma pernyataan begitu. Ya? Jawabannya iya, kenapa? Kebelet semua kan? Itu aja kan? Apa itu di situ? Nggak ada kekuatan apa-apa kok itu. Itu kan cuma pengumuman mau mengatakan dua orang ini sudah boleh bobok dua-duaan, jangan diganggu. Itu aja. Dan semua setuju, mama papa semua setuju. Dan mama papa ada kalanya yang paling sinting saya bilang. Waktu lagi pacaran, pegang-pegangan, apalagi si mama dari pihak perempuan. Ih, kata malu. Masih pacaran udah pegang-pegang begitu. Begitu kawin, baru berapa bulan dia tanya sama anaknya, anak perempuannya, gimana? Sudah berhasil belum? Belum. Rajin dikit dong. Ih, ini rajin ngapain itu? Lucu banget. Sekarang malah disuruh-suruh, rajin dikit dong. Ma, udah ma. Ya bilang sama suami kamu, lebih rajin lagi. Aduh ma, udah bonyok ma. Konyol masih manusia di dunia ini. Tuh, masih ingatkan dulu begitu ya. Ditanya-tanya, udah belum? Belum berhasil. Kok malas amat rajin? Rajin apanya? Dulu pegangan aja dilarang-larang, sekarang disuruh geludak-geluduk begitu. Jadi sebenarnya kan lucu, tuh orang kawin itu lucu banget sebenarnya. Jadi sesungguhnya secara tradisional dalam menurut pandangan agama Buddha, kawin itu adalah urusan orang tua aja. Dalam artian mengumumkan dengan penuh persetujuan dua orang itu menjadi suami istri. Itu aja sih sebenarnya. Karena di dalam Sigala-Wada Sutta kewajiban orang tua mengawinkan anaknya. Di situ nggak dibilang beda agama, masa bodoh. Apa tuh harus sama-sama agama? Enggak kok. Nggak dibilang. Karena pada dasarnya konsep agama Buddha yang paling penting orang dua itu resmi sebagai suami istri diketahui oleh semua orang atau orang-orang yang ada di situ. Dan mereka punya sila yang baik. Karena yang mau menentukan masa depan bukan karena nama agama, perbuatannya. Mau orang Buddhis juga kalau brengsek, welcome to hell. Mau agama apapun kalau dia brengsek, welcome to hell. Sebab neraka itu bukan milik Buddhis, milik semua orang brengsek. Begitu juga dengan surga. Surga pun bukan milik umat Buddha, milik semua orang yang baik. Jadi kalau konsep begini muncul, umat Buddha baik hati, nggak pelit surga dan nggak pelit ke neraka juga. Silakan pilih aja. Jadi pada prinsipnya kalau dua orang itu memang mau kawin,
Karena kasus itu sudah berapa kali terjadi, ditanyakan pada saya juga, dan orang yang bersangkutan juga datang, Pak, bagaimana Pak? Kita berdua saling cinta. Mau kawin di wihara, orang tuanya nggak setuju. Kalau saya kawin ke gereja, aduh mama papa saya aktivis wihara, lalu gimana? Sedangkan menurut undang-undang di Indonesia, perkawinan itu bunyinya itu di ayat berapa itu? Ayat 2 kali ya. Itu adalah perkawinan jasmani dan rohani. Berarti sampai batin pun menyatu. Jadi agamanya mesti sama. Nah kalau beda gimana Pak, seperti kita berdua? Kalau nggak kawin, aduh lebih baik mati Pak. Wicailah. Sampai saya ngeledekin, sudah ngapain sih kamu berdua kok sudah rela mau mati? Tapi akhirnya saya bilang oke lah, begini aja lah. Kamu beda agama mau kawin juga bisa. Wah bisa Pak? Bisa. Yang penting ada duitnya enggak? Wah, saya ditanyain, Bapak mau minta berapa? Saya nggak minta duit, saya cuma tanya ada duit enggak. Kalau orang mau kawin mesti punya duit kan? Ya iya Pak, sudah siap-siap. Nah kalau begitu bagus. Jadi gimana Pak, beda agama kawinnya bagaimana? Ini gampang aja lah. Secara hukum itu salah tapi dibenarkan. Oh gimana caranya? Penyeludupan hukum. Maksudnya kamu kawin di Singapura aja lah. Di Singapura nggak tanya agama kok. Karena menurut undang-undang di Indonesia, asal perkawinan itu sesuai hukum di negara itu atau di tempat di mana dia melakukan perkawinan itu sah, maka di Indonesia pun itu dianggap sah. Asal dilaporkan kepada kedutaan Indonesia di negara itu, atau sebelum 1 bulan sudah dilaporkan ke catatan sipil di tempat Anda berada. Begitu bunyi hukumnya. Jadi kawin di sana aja lah. Cuma sekarang di Singapura sudah agak repot juga dikit, disuruh tunggu 1 minggu baru kawin. Nah kalau begitu mau gampang di negara lain aja. Ya, di Australia juga boleh. Di Amerika juga boleh. Kalau di Amerika lebih gila lagi. Papa anak aja jalan di daerah tertentu ya, di negara bagian Nevada. Kasar-kasarnya ceritanya di Las Vegas. Itu tempat kawin catatan sipilnya sana banyak. Seperti ruko aja apa tuh, toko-toko aja. Orang liwat, papa anak aja gandengan tangan. Ditanya, kamu mau kawin? Ya ilah, papa anak yang lewat mau bilang kawin. Tapi si anak mau tanya, gimana sih kalau kawin sini? Karena kepingin mau tahu. Ya kalau kamu mau kawin sekarang pun jadi. Waduh, yang penting isi application form itu. Ada isian yang harus diisi. Dan kamu punya uang berapa? Karena hakim mesti dibayar katanya. Itu saja. Kamu punya saksi? Enggak. Bayar, nanti ada yang jadi saksi. Punya baju kawin enggak? Enggak. Kamu sewa. Kita bisa sewakan. Kamu kawin sekarang juga. Jangan kemana-mana lagi. Jangan ke situ. Ke sini aja. Make money. Yang penting make money bagi mereka. Bayarnya sekian. Gitu. Cepat banget. Jadi kalau ngebohong ya nanti hukum yang tuntut. Tapi ngisi cepat. Nah nanti kalau sudah kawin begitu. Sudah selesai. Pulang ke Indonesia. Laporkan ke catatan sipil bahwa Anda sudah kawin, ini akte perkawinannya. Jadi kawin di sana nggak dipersoalkan itu agama apa, itu sah, dicatatkan. Lalu bagaimana Pak? Baru bikin pesta. Kalau pesta kan tidak ada cerita agama lagi kan ya? Nah sudah bikin pesta aja di hotel mana mau. Kalau ada duit ya pilih aja lah hotelnya mana. Bikin gede-gede saja juga diundang boleh, nggak keberatan. Itu penyeludupan hukum. Tapi di Indonesia sebenarnya orang beda agama masih dimungkinkan dilakukan. Tapi minta izin pengadilan. Kasus ini mencontoh. Tapi tidak mesti case by case. Bukan itu yang dijadikan acuannya, boleh itu tapi bukan harus begitu. Yaitu kasus ketika Jamal Mirdad kawin dengan Lydia Kandou. Dan kebetulan
Bapak Edi Sadeli yang mengurus urusan mereka itu. Beda agama. Minta izin kepada pengadilan. Nah, kalau ditanya pandangan Buddhis, ya kalau sudah saling cinta, sudah susah mau IAIWO lagi, ya kawin aja lah. Ya apa boleh buat. Habis kalau bilang nggak kawin, rasanya mau mati, bodoh. Ada yang mengancam kalau begitu lebih baik kita tetap bersatu. Apa? Kita bunuh diri, Pak. Untung dia bilang dulu. Kalau sekarang saya bilang, lari aja di depan istana, bakar diri aja di sana. Mati bersama di situ. Apa harus begitu? Ya, jadi saya sudah menjawab pertanyaan dan ceritanya bengkok-bengkok kemana-mana lah. Nah, kenapa saya tanya duit? Karena ongkosnya pergi papa mama, kamu berdua mesti beli tiket pesawat. Mungkin mama papa 12 pihak, berarti sudah 6 orang. Perlu teman saksi 2 orang lagi. Nah, jadi 8 orang paling kurang. Entah kawin di sana lalu kawin tamasya dulu, happy dulu 1 bulan, baru pulang bikin pesta. Ya boleh juga kan? Nggak ada yang larang kok. Nah, jadi mesti punya uang. Bukan saya tanya uang karena saya mau minta uang, enggak lah. Free bagi saya, free, cuma kasih nasihat aja. Itu bisa begitu. Tapi kalau secara umum, menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak boleh beda agama. Salah satu harus mengalah. Kalau memang mau berkeras begitu. Kalau tidak mau, boleh ke luar negeri aja. Karena tidak persoalkan tentang agama. Jadi mama papa, 12 pihak tidak ada yang dipermalukan. Nah, tinggal tergantung dompetnya tebal enggak, atau sudah enggak pakai dompet sekarang kan ya, cukup kredit card sih aja ya. Ya, baik, ada pertanyaan lain atau sekaligus sudah terjawab itu 2 itu. Oh, terakhir. Romo, untuk donor, apakah untuk orang yang meninggal karena sakit atau orang yang meninggal karena tua yang diperbolehkan? Tentu saja dokter mau periksa apa, karena kalau dia sakit, penyakitnya misalnya sakitnya HIV, sorry aja, nggak akan diterima. Nah, sakitnya mesti dicek dulu. Kalau matanya itu masih bisa berguna atau tidak, mesti dicek. Sebab itu saya bilang ada prosedur-prosedur yang akan dilalui. Kalau ketuaan, onderdel apa yang masih bisa digunakan? Itu dong. Apa yang kamu ambil dari orang sudah tua begitu? Mesti dicek juga apa yang masih bisa. Tapi kalau orang sudah tua, ya mungkin darah. Kalau donor darah ya masih bisa kan ya? Kalau darahnya. Tapi darahnya pun dicek. Apakah mengandung HIV, mengandung hepatitis. Karena itu menjalar banget itu 2 itu. Dan tentu saja walaupun masih seger-seger juga, orang yang mengidap diabetes ada kalanya ditolak untuk jadi donor karena masih menggunakan obat. Kalau di negara tertentu kita mau donor, kalau kita misalnya dari Indonesia lalu di negara tertentu, dia tanya, apakah di sana masih ada malaria? Ada, tapi jauh di pulau lain. Wah, tunggu ya, sampai penyakit malaria di negara kamu sudah bebas, baru kamu bisa donor. Wah, repot juga. Nggak tahu malaria di mana, kita dibilang belum bisa berdonor. Jadi donor itu bukan semudah kita ngomong, ada aturan mainnya juga. Baiklah, saya kira cukup dulu demikian perbincangan kita tentang Dhamma. Mudah-mudahan apa yang diuraikan tadi bisa menambah wawasan kita untuk merubah pola pikir kita supaya kita bisa melaksanakan Dhamma dengan baik dan kita semua maju di dalam Dhamma bersama-sama. Akhirnya selamat malam, Namo Buddhaya.